Selamat siang, Miss. Selamat siang sayang, ada yang bisa dibantu? Ya Allah. Iya, Miss. Sebelumnya saya minta maaf. Terima kasih udah mau diangkat teleponnya, nggak nyangka. Padahal di sebelah ini juga ada telepon masuk pasien. Gimana sayang, gimana? Iya, nggak nyangka bisa ngobrol sama Miss ini langsung. Biasa cuma nonton di YouTube terus. Kalau pingin ketemu datang ke sini nggak apa-apa. Hari Minggu Miss Yuni luangkan waktu. Iya, diuntung ya, Miss. Aku udah tahu alamatnya, aku tuh selalu ngikutin channelnya Miss Yuni terus. Oh, oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Miss. Oke, ada apa yang ingin disampaikan nih? Tapi ingat masuk YouTube sama di Facebook jangan menyebut nama siapapun, Ya. termasuk nama sendiri. Karena Miss Yuni tidak ingin kalau sudah viral dan minta take down. Kenapa sayang, ada apa? Oke, Miss. Ya, saya tahu. Gini, Miss, aku kan nikah sama orang sini ya, Miss. Terus? Terus kan aku kan udah jalan 1,5 tahun mungkin. Gitu lah. Suami aku itu orangnya tuh emang sayang banget gitu, setia banget sama aku. Tapi maksudnya tuh dia itu pelit gitu loh maksudnya. Aku itu nggak tahu maksudnya apa. Emang itu karakternya orang Cina itu kayak begitu apa gimana gitu loh maksudnya. Terus aku kan kerja juga. Nah, 1 bulan gitu tuh dia tuh cuma ngasih uang belanja gitu kan cuma berapa, kadang 3.000, kadang 4.000 gitu, nggak sampai 5.000 ya. Lah kan aku bilangnya kan gini, kalau kamu ngasih segini tuh kalau buat belanja kan nggak cukup, aku bilang gitu. Dan dia bilangnya kan, ya kamu kan udah saya kasih kerja, ya tolonglah bantu sedikit gitu. Soalnya kan dia kan muda kan, anaknya kan juga gitu. Jadi dia itu mengurus anak sekolah gitu. Kebetulan dia juga banyak, ada bangun rumah juga di Cina sana di Thailand. Soalnya kan Thailand ya gitu. Lah terus jadi aku dulu itu sebenarnya aku tuh nggak boleh kerja sama dia itu nih. Tapi aku tuh ngeyel, soalnya kan aku di itu kan juga masih punya tanggungan gitulah, punya anak gitu. Terus aku juga bangun rumah juga, jadi aku tuh harus kerja, aku harus cari uang sendiri gitu loh maksudnya. Terus dia tuh ngizinin kerja, oke aku tak izinin kerja, tapi yang hari liburnya sama kayak aku gitu kan. Terus akhirnya udah dapet nemu di pekerjaan sini lah gitu. Maksudnya saya itu kadang-kadang tuh saya juga ngeluh gitu loh nih. Kadang itu juga ngeluh gitu. Dia ngasih cuma segini nggak cukup gitu. Terus itu kalau menurut Miss Yuni itu gimana? Apa saya harus marah, apa memaksa dia gitu, apa gimana? Oke, tak kasih tahu. Karena itu perbedaan culture di Hong Kong dan di Indonesia. Ini banyak sekali orang menduga bahwa kalau kalian menikah sama orang Hong Kong maka kamu akan diberikan jatah. Itu salah. Itu salah. Tidak, itu salah. Itu. Oke, jadi banyak sekali orang-orang berpikiran seperti itu. Karena itu Miss Yuni ini sempat saya sama Mbak Win tuh mau ngobrol ya, bahwa mengatakan kalau nikah sama orang Hong Kong itu ya sama-sama membangun dari awal sampai akhir. Artinya adalah nggak bisa cuman suamimu aja yang melakukan. Jadi memang di Hong Kong itu memang bukan pelit ya, stylenya kayak gitu. Jadi uangku, uangmu. Jadi ini kamu masih mending, rumah nggak perlu bayar sayang. Ini saya ada salah satu orang kenapa mereka akhirnya bercerai ya karena suaminya bayar rumah aja paruan. Oh enggak, kalau saya itu pokoknya semuanya itu dia. Ya maksudnya dari bayar rumah, telepon, air, semuanya itu dia. Pokoknya dia itu cuma tahunya ngasih uang uang belanja gitu doang. Uang belanja kadang 3.000, kadang 4.000 gitu. Pokoknya udah ngasih ini 1 bulan sekali. Cukup nggak cukup ya itu pokoknya kayak gitu. Ya masih mending seperti yang saya katakan, Dok. Kamu masih mending. Karena memang di sini sama-sama orang Hong Kong nikah itu paruan, Dok. Oh gitu ya. Iya. Aku masih bersyukur gitu ya. Ya ini Miss Yuni selalu ajarkan kalian rasa syukur.
Mungkin kamu belum begitu masuk dalam kehidupan orang-orang Cina, orang-orang Hong Kong Iya. sini tuh. Jadi kayak Miss Yuni nih, untung bapakmu udah enggak. Kalau Pak Tony sekarang udah enggak. Kalau dulu enggak sayang. Sama, semuanya butuh waktu. Semuanya butuh waktu. Jadi untuk ambil pembantu itu atas nama suami, ya suami yang bayarin. Tapi untuk makan, untuk apa, rumah, paruan. Semuanya paruan dong bayar itu dong. Makanya kalau di Hong Kong itu siapa yang ngejeng singsanya, terus pembantunya merasa bahwa Dada enggak, bukan yang ngejeng loh. Kalau Dada kerja itu paruan loh dong. Itu ya. Jadi kenapa sih sampai ada yang diperlakukan menikah dengan orang Indonesia suaminya nggak mau kerja? Ya karena mereka prinsipnya adalah orang-orang Indonesia dijadikan apa ya, pelengkap saja. Itu kamu masih syukur loh, masih mending dikasih uang loh. Itu masih mending loh dok. Masih syukur, tetap syukur. Dia kan bilangnya kan begini kan, oke saya izinin kamu kerja, tapi kalau misal kamu kecapean kamu berhenti kan kayak gitu. Tapi ya itu maksudnya semampu saya segini, jadi kamu misalnya kalau bisa ya dihemat-hemat, kita makan seadanya kan kayak gitu. Soalnya kan kamu kan tahu sendiri kebutuhan saya baru aja kan bangun rumah di Thailand itu. Kita itu di beberapa ratus ribu ya kayak gitu. Dia tuh juga nggak minta sama aku menolong gitu. Intinya gini, ini rumah itu nanti untuk kita, maksudnya kalau kita udah doya gitu. Soalnya kita kan ya doanya kan baik, semoga kita bisa seumur hidup bersama kayak gitu kan ini. Jadi sekarang kita itu maksudnya lebih baik kita sengsara dulu di sekarang gitu. Yang penting kita punya rumah dulu, nanti di Cina kalau ini untuk kita tempati nanti kalau kita udah pensiun gitu. Jadi sekarang kita hidup di sini ya menderita dulu lah, hidup seadanya kan kayak gitu. Soalnya kan suamiku kan nggak tergolong dari orang kaya tuh, bukan. Jadi dia tuh juga cuma orang ngampung lah gitu. Soalnya kan di Thailand sana kan pedalaman banget kok rumahnya itu. Itu jadi ya kayak gitulah prinsipnya dia itu. Jadi kadang itu saya itu kadang pernah mikir gini, kalau di saat hati saya capek, lelah gitu ya, itu kalau misalkan saya berpikir gitu, dulu waktu masih jadi babu itu saya cuma ngurus satu orang, maksudnya saya tuh cuma itu anak saya saja yang di Indo ya. Tapi sekarang giliran saya udah nikah sama orang sini kan banyak banget tiduran katanya ini udah nikah sama orang sana itu pasti duitnya banyak, itu hidupnya enak kan kayak gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu yang sebenarnya yang saya alami di sini gitu loh, kehidupan saya di sini tuh sebenarnya gimana kayak gitu kan. Mereka nggak tahu, ya aku iyain aja lah gitu ya nih. Padahal kan jadi doa kan kayak gitu. Iya, dan Miss Yuni selalu mengingatkan kan sama kalian, kayaknya sudah dari 4 tahun yang lalu Miss Yuni selalu bilang bahwa jangan dipikir bahwa kalian menikah dengan orang Hong Kong taraf hidup kalian akan berubah. Jadi tidak ya sayangnya, tidak semuanya. Tapi sekali lagi, kamu terlahir miskin itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu seumur hidup miskin itu salahmu. Kan kamu bisa merubah hidupmu sendiri. Iya. Bener nggak? Kamu sekarang sudah menikah nih dengan orang Cina, otomatis kamu dibandingkan dengan pembantu, ya kamu gajinya lebih tinggi. Tapi tahu nggak, jadi orang Hong Kong itu lebih berat lagi. Saya nggak tahu nih, karena kamu baru menikah 1 tahun, apakah kamu sudah bayar pajak atau belum? Ini saya nggak tahu, pastinya masih belum, karena masih awal. Belum lagi kalau gajimu di atas 15.000, harus bayar pajak. Terus habis itu kamu nggak perlu bayar rumah, nggak perlu bayar ini, tapi kan kamu tetap aja sayang. Seperti yang saya katakan, itu terlalu beban buat orang Hong Kong. Kenapa sih orang Hong Kong perhitungan? Kalian selalu bilang gajinya pembantu loh Saidi dibandingkan dengan gaji orang Hong Kong. Lah karena mereka tidak tahu kesulitan yang dirasakan oleh orang Hong Kong. Bener nggak sih? Gak ada yang tahu. Nah, kamu nih sekarang sudah jadi dadai Hong Kong, kasar orang ngomong. Kalau dibandingkan enak jadi pembantu kan, kamu bilang dapat gaji, nggak mikir. Terima gaji, udah nggak mikir bayar ini itu, udah nggak mikir itu. Yang penting udah terima gaji ya udah buat ini itu ya udah gitu. Maksudnya udah nggak mikir bayar ini bayar itu gitu. Nah sekarang di sini udah pindah kerja beda gaji ya, tentunya udah beda gaji itu, tapi ya
saya itu ya sedikit membantu, maksudnya membantu suamiku itu dengan cara apa itu nomboi uang belanja kayak gitu. Soalnya kan kalau di 3.000 gitu, coba dipikir kalau 3.000 itu kan belanja untuk aku bulan kan ya otomatis nggak cukup Tomis ya nih. Ya ora cukup Kan loh. otomatis kan lah ya otomatis kan saya nomboi gitu kan. Lah, Gitu. kan aku bilang nih, dibandingkan dengan orang lain, kamu sudah lebih baik sayang. Berarti aku tergolong itu ya Miss, bersyukur gitu ya Miss ya. Ya harusnya kamu banyak syukur ya nih. Di balik syukur, ojo lali sedekah menawa oleh apes gak ono dalam kalender. Titip duit ke tonggo-tonggomu, Miss Yuni njuk duwike ke tonggo-tonggomu sing lor kidul omah. Iku Miss Yuni butuh itu sayang. Kenapa Miss Yuni selalu mengatakan bahwa hati-hati ya? Karena kita tidak tahu nih seperti ini, seperti itu. Miss Yuni selalu mengingatkan, bukan Miss Yuni pingin ngelokne kalian, enggak. Di kontennya Miss Yuni itu sebenarnya saya lebih banyak mengingatkan gitu loh, Dok. Orang selalu beranggapan miring pada kalian bahwa jadi tadi Hongkong berubah menjadi jahat. Bukan berubah menjadi jahat, karena tekanannya sudah berbeda. Bener nggak? Tekananmu kan beda sekarang di pekerjaan, di rumah tangga. Bener nggak sih saya ngomong? Betul sekali. Soalnya kan saya kan mikirnya gini, siang udah kerja itu di kantor, maksudnya di tempat kerja ya. Terus malamnya masih Rese-rese. di rumah. Rese-rese. Main lah, ngurusi DE lah kayak gitu. Soalnya kalau suamiku itu kalau orang apa ya, mungkin kalau orang Indonesia gitu, tipenya dia itu yang namanya orang kampung gitu, enggak lumo. Cuma dia itu pengennya diperlakukan istri itu patuh pada suami gitu loh. Istri itu ngurusi suami kayak gitu kan. Ya itu alasan dia kenapa dia menikah sama orang Indonesia walaupun kamu janda. Itu alasan dia. Karena dia ingin kamu menjaganya. Iya kayak gitu, walaupun umur kita kan beda 11 tahun kan, dia lebih tua 11 tahun. Tapi kalau siapa lebih tua? Kamu atau dia? Suamiku. 11 tahun masih nggak banyak. 11 tahun, dia 46 gitu lah. Terus kan ya seperti itu. Pokoknya alhamdulillahnya itu begini, dia itu sangat setia gitu loh sama istrinya. Pokoknya dia itu prinsip dia itu, karena dia pernah diselingkuhi lah dulu ya, mantan istrinya dulu itu pernah selingkuh. Nah dia itu tahu bagaimana rasanya diselingkuh itu seperti apa gitu loh. Jadi dia itu memang saya akui, pokoknya kalau dia itu untuk keluarga itu memang nomor satu, sangat prioritasin gitu loh istrinya gitu. Ya. Tapi yang saya pengen tanyakan ya itu tadi gitu. Makanya saya bisa bilang jadi dade Hongkong nggak penak. Oh, nah iya itu. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Itu, iya benar. Nah itu dulu aku selalu ya ngikuti terus, maksudnya kontennya Miss Yuni gitu setiap hari itu. Saya pernah itu mendengar yang itu nikah sama majikannya itu siapa, terus nggak diurutin, nggak disanding apa itu surat-suratnya gitu. Terus aku begitu langsung mikir, ya Allah ternyata aku masih ada yang lebih parah dariku, ternyata aku bilang gitu Miss. Lah ada loh Dok, saya kasih tahu ya, ini bocoran aja ya, bukan mau ngibah ya, ini adalah bocoran. Nah ini anak-anak selalu berpikir bahwa saya ngasih informasi itu membuli atau nggak amanah mari jadi bahan gibahan, bukan. Ini sebagai contoh, nih ada satu anak nih menikah sama orang Hongkong 3 tahun 4 tahun kan. Orang Hongkong sini kalau itu kan taat banget sama ibunya, sangat taat sama ibunya. Jadi si mbaknya ini tuh cemburu dengan mertuanya sendiri, dimana akhirnya suaminya tuh nyuruh dia memilih. Di akhirnya si istrinya tuh menyuruh suaminya memilih ibumu atau aku. Lah si lakinya itu memilih ibunya. Akhirnya si perempuan ini ceraikan. Nah setelah cerai apakah dia bisa tinggal di sini? Enggak sayang. Dan kamu nggak bisa jadi pembantu lagi. Dan kamu nggak bisa tinggal di Hongkong lagi. Hah? Berarti di blacklist gitu maksudnya? Ya udah di blacklist. Lihat nggak bisa jadi penduduk Hongkong, kan dia bukan permanen. Oh iya. Jadi kalau belum cukup 7 tahun itu nggak bisa jadi permanen. Nah dulu itu ceritanya Miss Yuni sudah permanen, sudah punya anak, sama Pak Tony bertengkar, akhirnya putus, cerai. Tapi kan aku sudah permanen. Paham nggak? Jadi kalau saya belum permanen nih, cerai sama Pak Tony, saya harus pulang Indonesia sayang. Saya harus pulang Indonesia.
Paham nggak? Kenapa banyak orang pakai prinsip ya udah nikah aja setelah permanen baru pergi. Nah itu yang saya tidak suka. Banyak orang berpikir bahwa setelah menikah dan punya permanen itu memilih bercerai. Kenapa? Mereka Yan Hasin Chatlin diperlakukan seperti apapun mereka mencoba untuk 7 tahun. Nah ini alasannya. Banyak kok mbak-mbak yang dulunya cece terus habis itu menikah sama orang Hong Kong, setelah 7 tahun dia memilih cerai terus akhirnya nikah sama orang Indonesia, itu banyak juga contohnya. Makanya yang saya sangat kecewa itu adalah salah satu TKW Hong Kong sini, dia menikah sama bule kurang setengah tahun, kurang 1 tahun nggak salah, kurang 1 tahun karena paspornya habis. Kalau paspornya nggak habis mungkin dia nggak perlu keluar dari Hong Kong. Apa yang terjadi? Dia diceraikan sama suaminya, dapat permanen kurang 1 tahun loh. Ya Allah. Suami bulenya nggak mau sama dia. Apa yang terjadi? Ya akhirnya dideportasi karena nggak punya visa di Hong Kong. Ya maksudnya yang aku itu kadang saya mikirnya tuh kadang jelek ya. Maksudnya yang namanya aku wong biasa gitu loh, Miss. Dan ini misalkan aku itu lihat di TikTok, lihat apa gimana, lihat postingan itu mbak-mbak yang pada nikah dengan orang sini terus pamer duit, pamer harta, pamer apa, katanya suaminya berabrak, suaminya atau ngono, ini kadangnya aku iri loh. Kenapa saya tidak seberuntung mereka gitu? Tak kasih tahu sayang. Nggak ono kayak ngonoan gitu. Lek seandainya ada, itu di rumah tangganya asli nggak seperti itu. Ngerti nggak? Paham nggak? Kalau orang itu yang punya uang nggak akan didodoni uang, Dok. Jadi jangan percaya dengan adanya TikTok, sayang. Kowe engko loro ati dhewe, aja dibanding-banding nang delok Miss Yuni lho. Miss Yuni ora ndek apa-apa sampe saiki. Ya ora. Bener nggak? Ya beda, tapi Yuni kan ibaratnya sudah mendunia terus kalangan atas semua ya beda Mi sampai gitu. Oh gombalmu ki tak keplak kok yo. tapi ki anu Miss, aku kan yang duwe konto ini konto nyata ya, konto nyata dia udah menikah 2 tahun. Nah itu ceritanya itu persis sama saya, itu persis. Maksudnya dia malah lebih agak parah, cuma aku ya diam ya aja, aku mau aku mau nyamain ya, aku malu lah, intinya aku nggak cerita sama siapa lah perilaku suami gue atau gimana gitu ya. Nah, ini kan pasti aku cerita sama Miss Yuni kan, tapi kan ini nggak di itu, maksudnya nggak disebutin siapa nama kayak gitu kan. Sebenarnya ini adalah pengalaman buat orang-orang lain, Dok. Speak up itu pengalaman buat orang-orang lain. Nanti, jadi kamu berbicara ini bukan yang pertama, Dok. Jadi bukan kamu, banyak juga. Kalau kamu telaten golek konten 7.000 ki mah yo akeh wong padha karo anakmu. Banyak yang sama kayak kamu. Cuman kan konten Miss Yuni wis 7.000 toh. Kamu mau cari kan jelimet tuh Dan. Kan udah nggak tahu mau nyari di mana dan kemana, bener nggak sih? Udah paham? Nah ini tadi kan, ya pokoknya ini tadi kontennya tadi yang terbaru tadi di sini 48 menit yang lalu, 1 jam yang lalu. Ini aku baru aja nonton itu tadi, terus aku kan langsung WA. Ya Allah, bisa nggak kira-kira bicara langsung ya? Ya itu jodoh loh, Dok. Jodoh loh, Dok. Ada yang 2 tahun itu belum tak buka SMS-nya. Sampai HP ku jebol iki aku gurung roh. Jodoh. Ya lain kali kalau ada waktu main ke sini hari biasa loh. Kamu? Ya, begitu berarti itu ya. Tapi dikatakan lagi berarti aku harus itu bersyukur berarti ya, Miss ya. Kamu harus bersyukur dan bersyukur. Dan ingat, harus menyembunyikan uang sendiri per bulannya 2.000, Dok. Sendiri, jangan sampai orang tahu. Termasuk keluargamu yang di Indonesia. Karena sewaktu-waktu tuh kamu butuh kayak nangis kepingkel-pingkel, Dok. Aku mari ngerasa nih soal. Aku tahu mangan nglakoni mbek bojoku ki mangan bubur tok, ya. Didelikne tenan duwike ya sayang ya. Iya, Mi. Gitu ya, ya udah. Makasih banyak ya, Mi. Parame ya, Mi. Oke. Siap. Makasih, Mi. Oke, sama-sama. Oke, bye-bye. Oke, buat teman-teman, menikah dengan orang Hong Kong tidak semudah yang kalian pikirkan dan apa yang kalian katakan. Karena sekali lagi pernikahan 2 culture yang berbeda itu sangat tidak mudah untuk apa ya? Untuk menyatukan 2 kebudayaan yang berbeda. Karena itu
Orang Hongkong pelit ya sebagian, tapi bisa dikatakan lebih banyak yang pelit. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.